Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Semoga anak-anak tetap sehat walafiat, bersemangat belajar di rumah. Di kesempatan kali ini, Ibu Guru akan memberikan materi belajar Al-Islam, yaitu tentang Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya kedua setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha jatuh di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan terakhir di kalender Hijriah umat Islam. Bulan Dzulhijjah adalah bulan istimewa setelah bulan Ramadan. Karena di bulan Dzulhijjah umat Islam bisa melakukan ibadah-ibadah yang istimewa juga, yaitu puasa Arafah, yaitu puasa sunnah yang pahalanya sangat banyak sekali. Yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu sholat hari raya. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan penyembelihan kurban. Yang keempat, terkhusus di kota Makkah, umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah pula. Ketahuilah anak-anak, pada tanggal 19 Juli tahun 2021 adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di tanggal ini nanti bagi yang tidak sakit atau yang tidak berhalangan disunahkan untuk berpuasa Arafah. Di mana keutamaan dari puasa Arafah yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa di setahun yang akan datang. Subhanallah, Maha besar Allah yang begitu sayang kepada hambanya. Sampailah kita di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu peringatan Hari Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Di hari raya ini, umat Islam yang diberi kewarisan rezeki disunahkan untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Hasil sembelihannya nanti dibagikan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Asal Hari Raya Idul Adha yaitu Hari Raya Kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya. Nabi Ismail pun menerima dan menyuruh ayahnya untuk menjalankan perintah Allah sebagai bukti ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata memang benar ini hanyalah ujian dari Allah, dan Allah pun telah mengganti Nabi Ismail yang pada saat itu menjadi kurbannya dengan seekor kambing. Dan Nabi Ismail tetap hidup bersama orang tuanya, dan sampai saat ini di hari raya kurban umat Islam menyembelih hewan kurban untuk menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan semenjak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah kita di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu peringatan Hari Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Di hari raya ini, umat Islam yang diberi kewarisan rezeki disunahkan untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Hasil sembelihannya nanti dibagikan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna dari semua rukun Islam yang telah dilaksanakan oleh semua umat Islam. Barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, insya Allah sempurnalah keislaman beliau.
Ibadah haji hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah dan di kota Mekah. Yang dilakukan di kota Mekah yang pertama yaitu ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Yang kedua sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah. Rangkaian ibadah haji setelah tawaf dan sa'i adalah wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan melempar jumroh. Hari Tasyrik adalah hari yang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk hambanya, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di hari Tasyrik, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Allah memberitakan untuk semua hambanya bersuka cita di hari Tasyrik tersebut, karena umat Islam telah melaksanakan ibadah sunnah, puasa Arafah, sholat hari raya Idul Adha, dan juga penyembelihan kurban. Di mana setelah penyembelihan kurban, kita harus berbagi kepada sesama dengan membagikan hewan kurban tersebut, sehingga di hari Tasyrik kita disuruh untuk bersuka cita dalam kebersamaan. Peringatan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan kurban adalah syariat Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Bagi umat Islam yang telah memiliki rezeki dan keluasan harta untuk membeli hewan kurban, disunahkan untuk membeli hewan kurban. Dan hewan kurban itu disembelih, dagingnya dibagikan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Itu semua sebagai wujud ikatan persaudaraan sesama muslim di antara kita semua. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan Bu Guru tentang Hari Raya Idul Adha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.